Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi perkuliahan evaporasi. Nah, ini materi yang baru. Nah, ini bagian masih dalam ini ya, mata kuliah unit operasi 3 atau operasi teknik kimia 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan untuk double effect ya atau multiple effect, tapi yang backward atau reverse fit. Nah, ini adalah contoh di Genkoplis 856 di halaman 557. Double effect evaporator yang mana konsentrasinya 4536, 10 weight percent sugar solution to 50%. Jadi ada 10% larutan gula diinginkan keluar sebesar 50%. Fit masuk ya pada efek kedua pada suhu 37,8 derajat Celcius, saturated steam at 115.6 degree Celsius, enters the first effect. Nah, dia masuk, steamnya itu masuk ke dalam efek pertama, efek 1. Nah, kemudian tekanannya ya. Jadi pada efek kedua itu 13,65 kilopascal absolute, and overall coefficient A 2270 dan U2-nya 1705 watt per meter persegi Kelvin. Heating areas for both effect are equal. Jadi A-nya itu adalah sama. Boiling point rate and kapasitas panas data dilihat di example 851. Hitung A dan steam consumption. Nah, lalu kita masuk ke sini. Jadi di sini adalah yang diketahui, F-nya 4536, XF 0,1, mula-mulanya yang diinginkan 0,5, kemudian TF-nya, T-fit 37,8, T-steam 115, tekanan di efek 2 13,65, U1 dan U2-nya sekian, dan persamaan BPR dan CP dilihat di example 851. Ditanyakan steam ekonomi dan A. Nah, penyelesaiannya ya, yang pertama adalah buat sistem dulu seperti ini. Jadi ada dua efek, satu efek 2, penulisannya dari kiri ya, paling mudahnya ya, biar mudahnya dari kiri, sementara steamnya dari kiri dan fitnya dari kanan. Steam masuk dan fit masuk, kemudian dipanaskan, bentuk kondensat pertama, menguap. Uapnya ini nanti dia menguapkan fit. Dari fit ini ya, dia membentuk produknya ya, jadi V2. Produknya adalah V2 karena posisinya berada di efek 2. Dan lalu L-nya ya, L-nya adalah L1 karena dia L-nya menuju ke efek 1. Nah, produk bawahnya L1 itu dipanaskan oleh steam di sini. Ya, ini steamnya ini continue ya, terus menerus dipanaskan lalu membentuk produk atas vapor ya, V1 dengan T1 dan entalpi 1. Nah, V1 di sini dia masuk ke efek 2, memanaskan lagi fit. Nah, fitnya juga berjalan continue. Nah, membentuk V2 dengan T2 dan entalpi H2. Dan produknya ini adalah L1 terus itu ya. Sementara V1 di sini panasnya dia akan membentuk kondensat atau T2. Sementara yang L1 di sini dipanaskan oleh steam membentuk V1 dan menghasilkan L2 di sini. Dan begitu seterusnya. Nah, L2 di sini diinginkan konsentrasinya adalah 50%. Tadi di sini adalah 10%. Keluarannya adalah 50%.
Langkah pertama ya menghitung nilai T2. Ketika diketahui P2-nya 13,65 ya, dicari ini ya, dicari T-nya itu berapa, temperaturnya itu berapa. Ya, itu dari steam tabel ya. Jadi A29 itu Anda cari di situ. Nah, kalau memang harus menginterpolasi, Anda harus menginterpolasinya ya. Nah, kemudian masukkan persamaan BPR-nya. Nah, jadi di situ ada persamaan BPR. Anda lihat di example 851 persamaan BPR-nya ya 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat. Nah, itu X-nya itu adalah variabel ini ya, XL-nya ya 0,5. Nah, kemudian setelah memperoleh nilai BPR ini nanti dalam bentuk derajat Celcius. Ya, lalu BPR di situ nanti ditambah dengan T tadi yang kita cari di steam tabel, ketemulah T2 ya. Nah, langkah berikutnya menghitung neraca massa ya. Jadi neraca massa total dulu secara keseluruhan ada feed masuk sama dengan L2 ditambah V1 tambah V2. Nah, ini ya, di sini massa totalnya F sama dengan L2 ditambah V1 plus V2. Nah, untuk komponen ya jadi F XF sama dengan L2 kali L. Ketemu L2, kemudian begitu ketemu L2 masukkan ke persamaan ini, ketemu V1 tambah V2 sama dengan sekian. Nah, pertama diasumsikan, mula-mula itu diasumsikan V1 itu sama dengan V2. Namun pada akhirnya nanti V1 itu nilainya tidak sama dengan V2. Ya, karena ada konsumsi steamnya ya, jadi dia akan berubah menjadi kondensat, otomatis massanya itu akan berkurang. Kemudian efek 1 neraca massa di efek 1 ya. Sini ya. Ini adalah L yang masuk itu mana dulu? L1. Ya. Ini diabaikan dulu, efek 2 diabaikan. Yang masuk ini adalah L1 sama dengan V1 ditambah L2. Ya, gitu ya. Nah, terus untuk efek 2 ini adalah kita tutup, abaikan efek 1. Nah, ini F-nya sama dengan V2 ya ditambah L1. Begitu. Dan neraca massa solid ya, mulai dari efek 2 dan 1 itu fungsinya untuk menghitung nilai ini ya, fraksi komponennya ya, besar komponennya dari masing-masing ini. Lanjutnya langkah kedua ya, langkah kedua ini adalah menghitung BPR dari masing-masing efek ya. Nah, persamaan BPR-nya ini dimasukkan dari masing-masing efek, dari masing-masing ini sama ini. Lalu menghitung nilai, setelah itu menghitung nilai delta T, sigma delta T available. Persamaan ini dan delta T 1 dan 2. Persamaannya ini. Kalau delta T1 ini ya U1 per U1, kalau delta T2 ini per U2. Kemudian pembaginya tetap. Nah, kemudian kita hitung T1, T2 dan TS2. Nah, dari T1 min delta T1, kalau T2 ini T1 dikurangi BPR1 min delta T2, dan TS2 seterusnya, T1 dikurangi BPR1. Sehingga menghasilkan skemanya T1, TS1, dan T1 itu menjadi TS2, T2 menjadi TS3. Efek 1, efek 2, dan terakhir kondenser. Nah, ini dihitung berapa ya ininya, TS3 nya.
Nah, kemudian untuk yang ini apa namanya TS3-nya itu ini ya, apa namanya kondensernya ya. Jadi di mana TS3 itu di tadi. Nah, sini. Ya, jadi TS3-nya itu adalah kondensernya ya, atau kondensornya. Sorry, bukan kondensornya ya. Jadi ini nanti T-nya itu T-nya itu adalah T dari P ini 13,65. Kemudian langkah berikutnya ya, menghitung masing-masing CP pada efek. Jadi ada persamaan CP, ini adalah X-nya itu adalah variabel dari fraksinya ya. Lalu menghitung ini entalpi pada masing-masing efek. Ya, menghitung entalpi. Setelah itu kita masukkan neraca energi ya. Neraca energinya dari masing-masing ini. Masing-masing alat. Nah, untuk neraca energi 2 atau di efek 2 ya, berarti apa? F kali HF ya, F kali HF ditambah V1 kali H1 ya. Bukan V1 kali H1, V1 dikali delta lambda S2 ya. Lambda S2 sama dengan V2 kali H2 ditambah L1 kali H1. Nah, ini di sini FHF V1 lambda V2, lambda S2, sorry. Yang mana HF sama HL yaitu adalah CP dt. Nah, CP kali T dikurangi T datum. T datumnya diasumsikan 0 derajat Celcius. Dan yang di sini untuk apa namanya? Untuk kalau HF ya, berarti kan CP kali TF. Kalau HL ya CP kali T1, HL1 gitu. Nah, terus untuk yang kedua efek 1 juga sama ya. Yang masuk adalah L1 H1 ditambah ini ya, S kali lambda S1 sama dengan V1 H1 ditambah L2 HL2. Sama ya. Jadi apa namanya? Yang neraca energi 2 ya, kita lihat ini aja. Yang satu ini kita lihat ini aja. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Kemudian untuk yang ruas kiri ya, jadi ruas kiri itu nanti V-nya dan S-nya itu dikali lambda. Kenapa kok V-nya ini nggak dikali H? Nah, soalnya V1 itu nanti kan dipakai untuk memanaskan feed di sini. Nah, karena dipakai untuk ini memanaskan, ada kemungkinan terjadi penurunan suhu atau ini istilahnya ada panas laten ya di situ. Nah, kemudian dia membentuk kondensat dan panasnya itu nanti dia akan menguapkan feednya ini. Makanya di bagian ruas kiri ini adalah lambda. Ya, terus untuk HL sama H ini juga sama, CP kali delta T. T-nya adalah T1 dan T dikurangi T datum. Nah, terus dari persamaan ini ya, kita nanti akan ketemu nilai S yang sesungguhnya. Nilai S, kemudian L1 dan V1, V2 sesungguhnya. Kita ketemu berapa kilogram per jam. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung nilai A ya, A1 dan A2 dari masing-masing. A itu harus hampir mendekati ya luasannya. Kalau maksimal pun hanya maksimal 10%. Ya, jadi A itu nanti
nanti dari persamaan ini ya, Q UA delta T ya. Nah, kalau untuk Q-nya sendiri itu adalah S kali lambda ini. Nah, kalau misalkan ini ada perbedaan selisih di atas 10%, maka harus diulang ke sini ya, langkah ke sini neraca massal, begitu, dan begitu seterusnya ya. Mungkin hanya ini saja yang saya jelaskan ya. Untuk pengerjaannya nanti kalian menghitung ya, jadi menghitung secara ya, dengan benar ya. Itu. Oke, untuk penjelasan dari saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih telah menonton video saya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.